Sejiwa, kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Sejiwa. Nah, di podcast Ruang Sejiwa ini kita punya jargonnya loh, Bapak dan Abang. Gimana tuh Kak jargonnya? Jadi ketika kami bilang Ruang Sejiwa, Bapak dan Abang bisa menjawab satu hati, satu jiwa, wartakan kasih Kristus. Yuk, Bapak dan Abang kita cobain Ruang Sejiwa, satu hati, satu jiwa, wartakan kasih Kristus. Halo, selamat sore Abang dan Bapak. Sebelum kita lanjut untuk tanya-tanya lebih lanjut mengenai komunitas Abang dan Bapak, boleh dong perkenalan dirinya Bapak dari komunitas mana dan namanya siapa? Mulai dari Bapak mungkin. Oke, saya namanya Yosef Hengtan. Jadi saya sebagai aktivis di gereja SMER. Nah, silakan Kian. Baik, perkenalkan saya Ignatius Christian Berry. Saya selaku Ketua PD Korunum Paroki Santa Maria Ratu Rosario. Ternyata ketua PD-nya masih muda ya Siti. Iya. Wah, tamu kita ternyata dari PD Koronum ya. Nah, PD Koronum itu bukan percaya diri ya teman-teman, tapi persekutuan doa. Benar kan Bang? Benar. Nah, sebelum itu kami mau tanya dulu dong Pak, apa sih PD Koronum itu dan apa sih persekutuan doa itu? Nah, bedanya tuh apa? PD sama PD Koronum Pak? PD itu persekutuan doa. Jadi PD Koronum itu ada persekutuan doa khusus untuk anak-anak muda. Oh, gitu. Pantesan yang jadi ketuanya orang muda ya, Pak? Iya, ganteng lagi. Nah, kalau kayak gitu, Pak, kira-kira nih, kapan sih dibentuknya PD Koronum ini di Paroki Santa Maria Ratu Rosario ini? Dan kenapa bisa muncul persekutuan doa atau PD Koronum di paroki ini? PD ini sebetulnya persekutuan karismatik Katolik. Itu didirikan tahun 1967 di Amerika. Amerika Serikat. Kemudian di Indonesia khususnya di Jakarta itu baru dimulai tahun 1976. Nah, kemudian 88 barulah diadakan di Jambi, di Santa Teresa. Nah, waktu dulu itu PD Trinitas. Nah, kemudian mereka berkembang. Nah, kemudian diadakan lagi lah dibentuklah PD Koronum. PD Koronum itu yang pertama berhasil di Teresa. Sesudah itu menghilang PD Koronum itu. Nah, jadi pas saya jadi ketua gereja di Serinca, waktu itu ini belum menjadi paroki. Jadi saya pelajari ternyata untuk menjadi suatu paroki kita minimal itu harus punya 5 kategori yang aktif. Jadi saya ini hanya menyusun, memberikan jalan. Jadi karena di PD ini sebenarnya yang paling lama itu ada Regio Maria. Regio Maria di Jambi ini termasuk yang hebat karena sampai ke tingkat ASIES kemana-mana. Tapi akhirnya hilang. Serinca juga. Senin Kamis di Serinca juga hilang. Jadi akhirnya begitu saya jadi pimpinan di gereja ini, yang ada KTM. Ada Pak Rafael sama almarhum Hesti. Karena sudah hidup KTM, saya bentuklah KKI. Saya bentuk KKI, tapi saya tidak menjadi ketua. Pak Junaidi jadi ketuanya. Sudah KKI, saya bentuk lagi PD Koronum. Nah, waktu itu saya cari Pak Suherman Johan. Karena dia ketua Trinitas di Jambinya. Nah, saya usulkan, saya minta dia masukkan. Nah, terbentuklah PD Koronum dengan bantuan
Tian jadi ketuanya pada tanggal 16 bulan 10 2022. Oh, gitu. Lalu Pak, siapa sih yang mempelopori adanya PD Koronum di gereja paroki Santa Maria Ratu Rosario ini? Waktu itu saya sama Tian mereka, saya waktu itu ajak si Rona, si Mamora, saya tuh ajak siap Bang Goden, Rona, ya saya ajak mereka dan mereka menyatakan bersedia membantu kita. Tapi dalam perjalanan karena kesibukan masing-masing, akhirnya Bang Dona sama Ayu mengundurkan diri, permisi. Kemudian Golden juga karena kesibukannya, Golden juga mengundurkan diri. Makanya saya tarik si Yoda untuk main musik. Tapi berjalan juga begini. Terus termasuk kalian kan masuk juga di PD Koronum. Nah, itu hingga siapa masuk itu anggota yang kedua. Nah, sesudah mereka kan vakum Eka. Nah, Jingga juga vakum. Akhirnya masuk lagi siapa? Siapa lagi? Sesudah mereka siapa lagi? Sophie Agatha. Nah, Sophie termasuk generasi yang ketiga. Sophie termasuk generasi yang ketiga. Jadi begitulah hidup suatu komunitas. Baik. Menarik sekali ya. Iya, benar. Kalau buat Abang nih, Bagaimana sih perjalanan persekutuan doa ini dilakukan di paroki Santa Maria Ratu Rosario? kan Abang udah menjabat nih dari generasi yang pertama ya Pak, Bang Tian jadi ketua PD, Ya, sampai generasi yang ketiga nih. ya. Nah, gimana sih menurut Abang nih perjalanan persekutuan doa di paroki Santa Maria Ratu Rosario ini? Kalau menurut saya perjalanan PD Korunum di paroki Silinca ini awalnya itu pasang surut ya, dan juga sempat vakum karena awal-awalnya memang ramai yang mengikuti persekutuan doa ini, tapi makin hari makin tidak ada yang mengikuti, jadi sempat vakum. Kalau untuk generasi yang terakhir nih Bang, mulai rame lagi atau masih juga pasang surut kayak biasanya? Dibilang rame juga enggak, tapi adalah orang-orang yang setia mengikuti persekutuan doa ini. Oh, puji Tuhan ya. Iya. Ternyata banyak anak-anak OMK-nya dari gereja Paroki Santa Maria Ratu Rosario ini yang masih mau ikut dalam Yang komunitas. masih mau tertarik gitu ya ikut Iya, komunitas seperti ini. Terus Bang, kira-kira nih motivasi apa sih yang buat teman-teman OMK di Paroki Santa Maria Ratu Rosario ini mau mengikuti PD Koronum, dan apa sih yang didapat dari mengikuti komunitas ini? Kalau dari pengalaman saya pribadi ya Kak, di PD ini kan kita ada puji-pujian, ada penyembahan. Di dalam PD ini juga misalnya kita punya bakat menyanyi, kita bisa jadi singer, kita punya bakat main alat musik, kita bisa jadi pemusik, dan juga yang mungkin terbiasa berbicara di depan orang banyak, mungkin bisa jadi WL. Keren ya. Iya, bagus juga ya. Jadi kita di sini dilatih untuk berbicara, Iya. dilatih untuk menjadi seorang pemimpin juga kan. Jadi WL ya tadi Bang ya. Iya, jadi kan juga ada pengalaman dalam mengikuti kegiatan ini. Selain happy juga diberi pembekalan gitu ya Kak ya. Benar. Nah, kira-kira nih Pak, ada nggak sih urutan yang harus diikuti dalam mengikuti PD Koronum? Kan kalau misalnya di gereja Katolik kan kita harus mengikuti aturan-aturan gitu kan kalau misal. Nah, kalau di PD sendiri itu ada nggak sih Pak aturan-aturan dalam berdoanya atau aturan-aturan dalam berkegiatannya? Boleh dijelasin tolong Pak? Untuk aturan sih ya seperti Bang Tian bilang, itu kan biasalah pembukaan dan selanjutnya itu pada umumnya biasa-biasa aja.
Tapi untuk pengisi firman itu mereka tuh harus mengikuti dapat persetujuan dari Palembang, BPK. Karena tidak semua orang bisa kita panggil untuk menjadi pembicara atau pemberi firman di dalam PD. Jadi mereka harus mengikuti latihan dulu di Palembang, dinyatakan lulus baru bisa, kecuali katekis atau romo atau suster atau prater. Kami pun pernah kami mendapat ditanyain dari BPK dari Palembang waktu itu Pak Adus. Waktu itu kami minta Pak Adus Palembang langsung tanyakan ke kami, ini Pak Adus ini yang katekis ya? Kami sampaikan iya benar. Nah, jadi kita tidak seperti kegiatan kategori yang lain untuk menjadi suatu pembicara atau pembawa firman itu seenak kita minta si A, si B, tidak bisa. Jadi harus orang yang sudah dinyatakan lulus oleh Palembang BPK baru bisa membawa. Jadi kami kadang-kadang kebingungan dan kesulitan dalam hal mencari itu. Oh gitu. Sebagai tambahan, itu memang PD ini perkembangannya maju mundur. Jadi ya kita banyak bantuan dari Pak Ahien, terutama jadi alat-alat seperti gitar, sound, dan lain-lain. Nah, sebenarnya Pak Ahien itu sangat besar harapannya di Serinca. Dia sangat mengharapkan suatu hari PD ini punya satu grup band yang bisa diandalkan. Jadi kalau ada pertemuan atau tamu dari Jakarta atau dari mana, mereka cukup membawa diri aja. Jadi timnya jadi Jambi. Tapi sampai sekarang karena kesibukan masing-masing, jadi ya sampai hari ini pun bandnya belum terbentuk. Itu aja. Apa yang membuat anak muda untuk tertarik dalam mengikuti PD Kor Unum di Paroki Santa Maria Ratu Rosario ini? Kiranya Abang bisa men-sharingkan? Baik, di perusukan doa ini bukan hanya doa-doa yang kusut mungkin yang sebagian OMK itu membosankan. Di dalam perusukan doa Kor Unum ini kita ada puji-pujian bagi yang bisa bernyanyi, bisa mengikuti menjadi singer, dan juga yang kan banyak nih anak OMK yang bisa bermain alat-alat musik, bisa menjadi bagian di pemusiknya. Dan juga untuk yang terbiasa berbicara di depan seperti yang saya bilang tadi, bisa mengambil bagian menjadi WL, yaitu worship leader. Oh gitu ya Bang. Mungkin lebih ke supaya anak mudanya bisa menyalurkan hobi dan bakatnya juga di perusukan doa ini. Oke, kalau itu kan tadi secara garis besarnya Bang. Kalau di hidup Abang sendiri deh, apa sih yang udah Abang dapetin dan gimana sih PD itu ngerubah cara hidup Abang yang lama tuh menjadi cara hidup Abang yang baru tuh dalam berkomunitas? Kalau dari pengalaman pribadi saya itu dulunya pemalu. Setelah mengikuti perusukan doa ini, saya yang awalnya malu-malu gitu ngomong berbicara di depan umum, saya sudah berani. Seperti saya menjadi WL, saya sudah sering, jadi ini melatih saya untuk berbicara di depan umum. Juga setelah saya mengikuti pesan doa ini, saya menjadi berani untuk ambil bagian menjadi singer di pesan doa ini. Dan juga saya juga bisa lebih dekat dan lebih mengenal teman-teman OMK. Wah, terbukti ya dari 3 generasi Abang ini menjabat menjadi ketua PD, apa yang udah dialamin Abang ini terbukti nyata. Nah, kalau untuk pesan-pesannya nih Pak, Bang, kira-kira apa sih pesan-pesan buat teman-teman OMK agar mau ikut kegiatan PD Koronum ini?
Ya begini, PD Koronum ini kita mempersiapkan anak muda untuk terjun langsung ke dalam lingkungan masyarakat. Sebetulnya harapan saya selaku pengurus gereja, aktivis gereja, saya sangat mengharapkan anak-anak muda itu mengenal banyak orang. Supaya kedepannya mereka bisa masa depannya dengan mengenal banyak orang, mereka bisa ya untuk mengerjakan sesuatu lebih lebih mudah. Di samping itu daya percaya dirinya lebih tinggi. Nah, itu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat akan yang jadi gereja Serinca itu Bunda Maria. Jadi sebenarnya PD Koronum ini tidak meninggalkan Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah tokoh karismatik yang pertama di dunia. Jadi Bunda Maria itu tokoh karismatik di dunia pertama kali. Tabernakelnya pertama kali. Jadi tidak meninggalkan. Karena Roh Kudus itu turun pada waktu Pentakosta, di Bunda Maria juga ikut mendoakan. Jadi sebenarnya PD Koronum ini tidak meninggalkan Bunda Maria. Jadi kadang-kadang mereka berpikir bahwa PD ini Roh Kudus saja yang dipikirkan. Sebetulnya tidak. Di dalam itu Bunda Maria itu pertama kali tokoh karismatiknya di dunia. Jadi kalau kita suatu hari berdoa buntu, Roh Kudus yang membantu kita. Roh Kudus yang membantu kita. Ingat pesan Yesus. Kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Aku akan memberikan seorang penolong. Nah, hanya dalam kehidupan sehari-hari otak kita itu hanya Tuhan Yesus, Bunda Maria, Tuhan Yesus, Bunda Maria. Sehingga kita ya Roh Kudusnya di urutan nomor berapa. Sebetulnya kalau kita bikin tanda salib Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudusnya ditinggalkan. Makanya kadang-kadang anak muda nih kadang-kadang mereka lupa. Nah, tapi memang betul kita mau begini, tapi kadang-kadang kegiatan gereja tuh tanpa banyak menyita anak muda seperti KYD lah, yang lain-lain. Jadi untuk mereka, jadi kadang-kadang ya kita juga menyadari. Contohnya PD ini dulunya pernah hari Selasa, Minggu siang jam 1, akhirnya kembali lagi ke malam Minggu. Ya, hari Selasa malam itu. Jadi kalau anak-anak muda yang ada waktu silakan berkumpul di sini karena kami mau bekerja lebih banyak tapi kadang-kadang orangnya kurang. Jadi kalau memang betul-betul melatih dan berkomitmen di PD ini silakan. Karena harapan di sini untuk bekerja sama untuk yang lain-lain sangat besar di sini. Itu aja yang kami harapkan. Wah, ternyata setiap hari Selasa ya. Tuh, Iya. teman-teman, jangan lupa ya, kalau teman-teman tertarik buat ikut komunitas PD Koronum setiap hari Selasa jam 7.30. jam 7.30 di 7.30. Gereja Paroki Santa Maria Terestri. Yuk, Ruang Sejiwa ikuti kegiatan ini. Apalagi buat teman-teman AMK-nya. Yuk, jangan ragu-ragu buat ikut kegiatan yang seru banget, komunitas yang imannya dapet, orang mudanya dapat, kenal banyak orang, terus kita dilatih jadi pemimpin yang baik untuk masyarakat dan masa depan gereja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak dan Abang yang udah meluangkan waktunya buat datang ke podcast Ruang Sejiwa ini, yang udah ngasih pemahaman kami mengenai PD Koronum. Walaupun Bapak dan Abang mungkin banyak kesibukan, tapi masih sempat nih buat datang ke podcast ini dan men-sharingkan pengalaman hidup, pengalaman dalam berkomunitas di PD Koronum. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Abang. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum penutup, kita coba lagi yuk jargon kita. Yuk Bapak dan Abang bisa diikuti. Ruang Sejiwa, satu hati, satu jiwa, wartakan kasih Kristus. Sampai
buat teman-teman Ruang Sejiwa, jangan lupa nonton episode selanjutnya podcast kami ya. Dan Jangan lupa like, comment, share and Subscribe. subscribe channel di bawah ini. Dah, Dah, sampai.